Oke, baik bang. Saya monitor. Ya, silakan Mbak untuk dilanjutkan materinya. Iya, dilanjut Bu Agustin tentang tadi penebusan dosa. Oh, iya. Jadi itu tadi. Ya, tadi ketika Yesus menebus kita dari dosa yang tadinya kita mati, dan kita memiliki lagi nantinya punya harapan untuk memiliki kehidupan. Kita memang semuanya akan mati, tapi nantinya karena Yesus, barang siapa beriman kepada korban tebusan yang sudah Yesus berikan, punya harapan untuk dibangkitkan lagi nantinya untuk memiliki kehidupan yang abadi, begitu. Jadi kenapa Yesus akhirnya menjadi Tuhan bagi orang yang percaya kepada penebusan itu, bahwa kita menjadi milik Yesus, begitu. Jadi ketika kita menjadi milik Yesus, nah kembali lagi ke pengertian Tuhan itu sebagai pemilik atau penguasa, begitu. Pertanyaan saya sederhana, Bu. Jadi yang patut disembah itu siapa, Bu? Ya Bapa. Tapi begini, saya mau ibaratkan, apa sih pengertian menyembah itu? Ya tempat kita bergantung, ya kan. Kemudian ya kita berdoa, memohon, ya kan. Kemudian ya meyakini bahwa satu-satunya yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya, yang memberi rezeki, ya kan. Itu siapa? Betul. Ya Bapa. Dan sekarang ini begini. Jadi kenapa sering kita baca di Alkitab bahwa Bapa dan Yesus itu satu. Jadi karena memang keduanya itu tidak bisa dipisahkan. Jadi kita pun mau berdoa harus di dalam nama Yesus. Kita pun harus mau menyembah Bapa di dalam Yesus, melalui Yesus. Jadi coba gimana ya mau mengibaratkan itu keadaan seperti itu. Jadi sebenarnya saya mau ibaratkan begini. Misalnya Bapak punya anak, enggak? Atau gini aja Bu, pengertian Tuhan yang saya ketahui ya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Bu. Ya kan, kita diwajibkan untuk menjauhi larangannya dan mengikuti perintahnya. Iya. Ya kan. Nah, ketika Ibu tadi harus melalui tadi gimana sih? Iya, Yesus. Karena begini, perwujudan Allah untuk manusia itu Yesus. Pernyataan Allah bagi umat manusia itu Yesus. Maksudnya gimana, Bu? Maksudnya begini. Dulu orang yang berkomunikasi dengan Allah secara langsung itu Adam dan Hawa. Terus umat-umatnya, nabi-nabinya begitu. Nabi-nabinya. Tapi mereka sebenarnya umat manusia itu masih belum yakin bahwa Allah itu ada. Tidak yakin. Sehingga banyak sekali mereka umat manusia itu bejat kehidupan mereka. Cuman sebagian kecil orang dari sebagian banyak orang manusia yang hidup pada zaman itu, yang misalnya dari sekian banyak umat yang di Ur begitu, hanya Abraham dan keluarganya yang memiliki sifat-sifat yang benar begitu. Nah, itu menandakan bahwa sebagian besar orang tidak mengenal adanya Allah karena perilaku mereka perilaku yang bejat. Nah, meskipun Abraham juga kan memberi kesaksian tentang Allah sebenarnya. Bukan, Bu, dari tadi kan yang saya belum bisa saya terima kasarannya gitu ya. Jadi saya harus nyembah siapa sih? Ya Allah. Kalau misalnya Bapak mau menyembah Allah, tapi harus melalui Yesus. Bagaimana ya? Kenapa harus, Bu? Tidak ada. Kenapa harus? Nah, kalau kenapa harus? Karena itu tadi, karena melalui Yesus kita mendapatkan kehidupan. Apakah kita apakah Allah itu nggak mampu untuk mendengarkan doa saya? Allah itu mampu, tapi Allah itu apa ya? Kenapa mesti ada Yesus gitu loh, Bu? Emang Allah nggak mampu? Kalau saya berdoa memohon kepada Allah, apa nggak didengar, nggak dikabulkan? Apa gimana? Apa harus lewat dia?
Memang harus lewat dia. Kenapa? Kenapa? Apakah Allah tidak adalah mampu? imam besar. Yesus itu adalah imam besar. Kalau zaman dulu orang Israel kalau mau berdoa, mereka tidak bisa masuk ke bait suci, langsung ke bait suci, karena mereka pasti mati. Harus melalui imam. Imam yang membawakan doa-doa mereka. Untuk imam itu orang-orang yang pilihan yang jadi imam yang membawakan doa mereka kepada Allah, kan? Nggak tahu saya, Bu. Ada ayatnya, Bu? Saya juga sebenarnya tidak tahu yang jelas ayat di mana, tapi yang saya pelajari dari Alkitab, orang Israel itu begitu. Ada aturan kalau mau berdoa, mau datang ke bait suci, mau minta ampun atau mau berdoa apa di bait suci, itu tidak boleh lah. Meskipun dia raja, sekalipun dia raja pun tidak boleh masuk ke dalam bait. Itu harus melalui imam besar. Mas Imanes, mungkin maksud Ibu Agustin itu yang 1 Timot 25 itu. Jadi Yesus itu sebagai ini perantara gitu. Gitu ya kali Ibu Agustin. Jadi setelah Yesus menebus kita, Yesus itu menjadi imam besar. Sehingga segala sesuatu itu harus melalui Yesus untuk datang. Atau gini Bu, pertanyaan saya, itu menebus apa, Bu? Kan Ibu bilang menebus kita, itu menebus apa, Bu? Menebus dosa. Itu keyakinan orang ya, Kristen ya. Atas peristiwa apa, Bu? Maksudnya? Ya kan katanya menebus dosa setelah darahnya tercurah gitu ya, apa gimana? Ya. Setelah dia meninggal, darahnya dicurahkan, dia mati. Setelah disalib gitu, Bu? Iya, dia mati, disalib. Darahnya tercurah. Apakah harus melalui itu, Bu, untuk mengampuni dosa, Bu? Ya itu harus melalui begitu, karena itu skenario Allah. Itu Allah yang, nggak mungkin Yesus tiba-tiba datang ke dunia terus dia mati. Jadi begini. Oke, sebentar, Bu. Apakah Allah tidak mampu lagi mengampuni dosa tanpa harus? Allah itu mampu melakukan segala sesuatu. Nah, tapi satu hal, Allah itu selalu pegang komitmen. Jadi saat Yesus masih hidup, Yesus sudah mampu mengampuni dosa belum, Bu? Sudah mampu, tapi semuanya kan harus sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Tidak harus, saya sudah korbankan sekarang saja. Tidak begitu. Bukan. Saya mau nanya, sebelum disalib, Yesus sudah mampu mengampuni dosa belum? Iya, sudah. Nah, kan jadi kan pekerjaan yang saya maksud pekerjaan yang apa ya namanya ya? Nggak diapa-apain aja dia sudah bisa ngampuni dosa kok. Ngapain juga harus Dia harus mati. Kalau nggak ada korban, bagaimana? Kematian kan yang mau ditebus kematian kita, kematian. Oke. Kematiannya, Bu ya. Kan saya nanya, sebelum terjadinya kematian Yesus itu, apakah Yesus sudah mampu menebus dosa, mengampuni dosa? Tapi harus dalam bentuk pengorbanan, Gambaran umat Israel menyembelih merpati, pertanyaan saya sederhana. Pertanyaan saya gampang lagi, Bu ya. Jadi ketika Yesus masih hidup, dia sudah bisa mengampuni dosa, betul? Sudah mampu belum, Bu? Iya. Nah, kan jadi kenapa sih mesti disalib gitu loh? Kalau itu tidak diapa-apain aja dia sudah mampu mengampuni dosa kok. Kalau disalib itu ada satu kesempatan Maria yang mau dirajam batu kan sama orang-orang Yahudi. Enggak, ini dulu. Iya. Waktu itu Yesus bilang, di dunia ini anak manusia berhak untuk mengampuni dosa. Karena dia masih ada di dunia. Nah, Yesus kan ceritanya mau mati terus bangkit naik ke surga. Tidak selama-lamanya Yesus ada di situ. Terus Yesus bilang, kalian semua yang di sini dosa kalian dihapuskan semua. Iya dong. Tapi mampu nggak melakukan itu, Bu? Mampu nggak melakukan itu? Bentar. Hanya yang beriman kepadanya itu yang akan dihapus dosanya. Kalau orang itu tidak beriman kepadanya, betul. Pertanyaan saya kan sederhana tadi, Bu. Mampu nggak sih, ya kan? Mampu. Sebenarnya kalau misalnya Yesus mau tinggal selama-lamanya di dunia, sebenarnya boleh. Tapi itu kan kehendak Bapa bukan seperti itu. Dia harus berkorban, dia harus mati.
harus Skenario ya berarti artinya apa namanya ya? Kalau menurut saya ya kayak pekerjaan yang sia-sia gitu menurut saya. Orang nggak usah disalib aja sudah bisa ngampunin dosa kok. Tapi kita nggak bisa paksakan pikiran kita terus kita mau pakai pikiran Allah itu ikut sama pikiran kita. Karena Ya, tapi kan kisah ini kan kita, Bu. Begini dulu. Kan kita kan, Bu. Terus siapa yang memahami, Bu? Kan Jadi manusia, Bu. Memahami manusia dong, Bu. Dengar dulu. Kalau bisa dikasih dalilnya aja gitu. Di ayat berapa gitu Yesus harus mati gitu. Yesus ini. Tapi teman-teman, saya juga udah mau ada nih. Dilanjut. Enggak, maksudnya dikasih ayatnya berapa Yesus tuh harus mati gitu. Supaya kita tuh jadi tahu gitu gampangnya. Gurunda. Iya. Terusin Gurunda, Bu. Iya, baik. Terima kasih. Salam kenal ya. Iya, salam kenal. Iya, jadi apa yang saudari saya ini utarakan itu adalah konsep doktrin dan itu harus dihargai karena itu adalah iman Kristen. Cuman kalau kita berpijak kepada pengajaran Yesus, itu kita akan mendapatkan dua sisi yang berbeda. Karena Yesus itu mencontohkan misalnya di dalam di Matius 21, bagaimana kemudian Yesus menerangkan kepada orang-orang yang sesama dengan dia bahwa pemungut cukai dan juga pesundal itu lebih duluan masuk ke dalam surga hanya karena percaya kepada Yohanes. Sementara Yohanes ini tidak disalibkan dan juga pada saat itu belum terjadi penyaliban. Matius 21 pasal 32. Sebab Yohanes datang. Ya, silakan. Matius 21 pasal 32. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut cukai dan perempuan sundal percaya kepada Yohanes. Sehingga mereka ini lebih duluan masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Nah, itu belum ada penyaliban. Dan itu saya masih buka ayatnya. Silakan. Sambil kita tunggu ayatnya, dan itu jelas sekali bahwa orang-orang ini orang-orang pendosa ini itu masuk ke dalam kerajaan sorga hanya karena percaya kepada pengajaran Yohanes. Matius berapa, Gurunda? Matius 21 pasal 31 dan seterusnya. Matius 21. Tunggu. Nah, ini. Kelihatan nggak, Gurunda? Iya. Matius 21. Ya, dari manakah pembaptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia? Mereka memperbincangkan di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, kalau begitu, mengapa kalau tidak percaya kepadanya? Yang ini ya? Matius 21 ayatnya? Pasal, bukan ayat. 32, 31. Jadi begini. Iya. Kalau Yesus mati, nah yang menebus orang adalah korban, yang menebus kita adalah korban tebusan Yesus. Tapi waktu Yesus berbicara pada saat ini konteksnya mereka belum ada penebusan Yesus kan. Nah yang akan menghakimi mereka kan hukum Musa. Taurat yang akan menghakimi mereka. Nah, Yohanes ini mengajarkan hal-hal itu kan ke mereka. Jadi kalau mereka tidak mendengar tentang apa yang kalau mereka mendengar apa yang Yohanes mengajarkan, ya seperti itu tadi kalimatnya Yesus. Ya, artinya gini. Manusia tidak butuh penumpahan darah Yesus. Buktinya pada masa itu Yesus sendiri loh yang mengatakan bahwa sundal, pemungut cukai
itu bisa masuk ke dalam kerajaan sorga hanya karena mengikuti ajaran Yohanes Pembaptis. Iya, jadi sebenarnya di Alkitab juga, di Perjanjian Baru juga ditekankan begitu. Jadi barang siapa kalau misalnya tidak tidak percaya Yesus, ya berarti yang akan menjadi hakim mereka adalah Musa. Hukum Musa yang akan menjadi hakim mereka. Nah, tanda tanya di sini, apakah di penghakiman nanti Musa akan jadi ada hakim yang namanya Musa nantinya di penghakiman nanti? Apakah apakah kita percaya bahwa yang akan menjadi hakim kita itu Musa? Siapakah hakim nantinya? Saya nggak tahu sih kalau dari Muslim itu yang akan menjadi hakim itu siapa nantinya untuk ketika semua manusia mati terus manusia itu bangkit semua. Saya nggak tahu sih kalau saya belum pernah belajar dari Muslim, tapi kalau saya yakini bahwa yang menjadi hakim itu Yesus, Isa, begitu. Jadi, nah itulah harus orang yang mengakui tentang korban tebusan Yesus ini yang apa itu? Ya, seperti yang saya terangkan tadi, kalaupun misalnya Yesus itu dianggap sebagai hakim, umat Islam juga mengimani itu. Ya, nanti kemudian penjabarannya yang menjadi hakim di sini Yesus itu menghakimi orang-orang yang menganggap dia Tuhan. Saya itu mau tertera, tanya. ya, itu tertera di dalam. Silakan. Oh, saya sudah mengerti maksud Bapak. Maunya saya mempersingkat waktu. Saya mau tanya, kira-kira Yesus itu mati itu untuk apa? Kalau menurut saya memang tahu kalau di Al-Quran itu bahwa Yesus itu tidak mati kan. Tapi saya juga mau bertanya, kira-kira menurut kita kan sering bincang-bincang kan di sini. Saya juga kira-kira menurut teman-teman, kira-kira Yesus mati itu untuk apa kira-kira? Ngapain dia bodoh-bodoh mati begitu? Kalau di dalam pemahaman Islam, berdasarkan pengajaran yang umat Islam dapatkan itu, khususnya para Kristolog, Yesus itu tidak mati, baik menurut Al-Quran, begitupun menurut kitab yang dipegang oleh sahabat Kristen. Iya, Pak, gini, saya kemarin sempat membahas tentang ayat ini sama Ibu siapa ya? Sumakut. Terus dia tunjukkan ayat-ayat yang menunjukkan tentang kenapa umat Muslim memiliki keyakinan bahwa Yesus itu tidak mati. Tapi setelah saya baca ayat itu, kalau misalnya teman-teman juga bisa munculkan ayat itu sekarang, terus kita bisa telah sama-sama ayat itu, saya sih punya pengertian bahwa dari ayat itu sebenarnya sudah menunjukkan bahwa Isa itu sebenarnya mati dari ayat itu. Di surah berapa, ayat berapa itu? Saya lupa lagi, tapi Ibu Sumangkut kasih menunjukkan ayat itu sih di screen waktu itu. Cuman saya memang kelemahan saya itu saya suka tidak bisa ngafal. Ya, itu tadi saya katakan sekiranya mungkin. Kalau misalnya bisa ditampilkan di sini ayatnya. Nah, Ibu Sumangkut sempat bilang begini, ayat ini, kata ini bisa mengartikan tidur. Nah, saya berpikir begini, ayat itu berbunyi begini, Allah akan membangkitkan Isa yang tidur. Nah, kalau misalnya logika saya begini, kalau misalnya Isa itu tidur cuma dia pasti bisa bangun sendiri, nggak perlu Allah yang bangkitnya, yang suruh bangun. Isa bangun. Kan harusnya dia bisa bangun sendiri, nggak perlu Allah suruh bangun itu Isa. Nah, berarti kalau misalnya kalimatnya seperti itu, sebenarnya lebih cocok kalau Isa itu mati, terus Allah yang bangkitkan. Kalau dia cuma tidur, nggak perlu Allah bangkitkan. Begitu saya punya logika tentang ayat itu sih. Coba kalau misalnya teman-teman bisa tampilkan ayat itu. Nah, saya teringat ya, Al-Quran apa Bu? Al-Quran itu, tapi saya lupa Bu Sumakut nunjukin yang kitab apa itu saya. Mungkin Ali Imran kali, Ali Imran pasal
ayat 55 kali Tapi ya. bunyinya kayak gitu sih, Allah jadi dia mati dulu, terus Ali Imran 33 coba dites. coba lihat. Pokoknya bunyinya kayak Allah membangkitkan dia yang tidur, begitu. Watawaffa itu sama dengan tidur. Maryam mungkin Bang. Itu dah. Surat Maryam apa? Maryam 15. Maryam. Dan Maryam 33 ada dua itu ya. Artinya oke lah, lagi motor lagi. Ini dia. Ini kali. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku. Yang itu ya? Bukan. Itu bunyinya memang Allah membangkitkan Isa. Allah berkenan untuk membangunkan Isa yang sedang tidur, yang tertidur begitu. Oh. Tunggu. Sehingga Bu Sumangkut mengatakan bahwa bahwa Isa ini tidak mati, dia tidur, hanya tidur. Ya, itu bisa di surah yang tadi itu benar. Maryam ayat 33 juga bisa. Ya, maksud pembunuhan ini apa? Kemana arah apanya? Tujuan apanya? Fokus pembicaraannya? Fokus pembicaraan saya itu tidak mati gitu. Tanggapan orang Muslim tentang kematian Yesus, katanya Yesus kan tidak mati. Tapi saya baca dari ayat yang menjadi referensi untuk membuktikan bahwa Yesus itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya Ibu mau menjelaskan bahwa Yesus itu tidak mati? Saya mau jelaskan bahwa Yesus itu mati sebenarnya dari ayat situ. Ayat itu justru menunjukkan bahwa Yesus itu mati, bukan tidur. Yang bilang tidur siapa? Yang bilang tidur kepercayaan dari Muslim kan? Maksudnya kepercayaan bukan tidur sih. Ibu, Muslim itu meyakini bahwa Isa itu diangkat, bukan tidur. Ibu. Jadi begini Pak, yang menunjukin ayat itu Yesus tidur itu Bunda Sumangkut. Ditulis di situ bahasa Arabnya itu bisa diartikan sebagai tidur, jadi bukan mati. Padahal di situ ada ditulis Allah berkenan untuk membangkitkan Isa yang terus katanya itu tidur. Nah, saya bertanya, kalau misalnya Isa itu tidur, ngapain juga Allah susah-susah mau bangkitkan, membangunkan? Kan Yesus bisa bangun sendiri kalau misalnya dia cuma tidur. Ya, jadi gini, apa yang kemudian saudari bawa ini penjelasan dari ayat suci Al-Quran yang menerangkan, ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada ajalmu. Ini artinya mewafatkanmu, mengangkat kepadaku. Itu yang Anda maksudkan. Nah, di situ memang ada, di situ memang ada kata wafat yang bisa diartikan dengan kata tidur. Iya. Jadi Allah mengangkat Nabi Isa ke sisinya dalam keadaan tidur. Al-Had itu Bang Juma. Nah, iya. Jadi maksudnya saya bentar. Jadi dalam bahasa Arab tidur itu sah dipakaikan dengan makna wafat. Jadi setidaknya hampir serupa dengan wafat dalam arti kata mati. Tetapi terhadap kejadian Nabi Isa alaihissalam itu diangkat memang ke atas, diangkat dia. Iya, diangkat dia ke langit. Ini sama dengan yang tertuang di dalam Mazmur 91, pasal 12 sampai pasal 16. Itu nyata itu. Dalam keadaan tidur itu ya. Ya, tapi itu bukan jadi poinnya. Yang jadi poinnya di sini adalah
ketika Nabi Isa itu diangkat, itu dia tidak melalui penyaliban. Jadi dia diloloskan dari penyaliban, kemudian oleh Allah angkat ke langit. Saya mau tanya juga, kenapa Yesus diutus ke bumi? Ya, jadi gini, Nabi Musa alaihissalam itu diberi kitab Taurat. Bagaimana kemudian kitab Taurat ini diperuntukkan kepada Bani Israel, dituangkan di dalam Yeremia 31 pasal 33, bahwa Allah akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Hanya saja ketika hukum Taurat ini datang ke Bani Israel, itu mereka tidak menerima hukum Taurat, itu mereka tidak terima. Jangankan hukum Taurat, Nabi Musa aja mereka tolak. Dan banyak kemudian sebelum Yesus itu nabi-nabi diutus kepada mereka, kepada Bani Israel ini, untuk mengajak mereka kembali kepada ketetapan Tuhan, tapi malah dibunuh sebagiannya. Nah, lalu kemudian Yesus itu datang, Isa datang. Apa tujuannya datang? Untuk mengajak Bani Israel kembali kepada hukum Taurat yang mereka diwahyukan kepada kaum mereka itu kurang lebih 1.700 tahun yang silam. Lalu dari masa Torahnya Musa sampai kepada masanya Yesus. Boleh saya tahu Yesus itu kalau menurut Muslim itu datang dari mana? Maksudnya? Kan tadi Bapak bilang Yesus itu datang. Ya. Itu Yesus maksudnya datang dari mana? Ya, maksudnya Yesus datang itu Allah menciptakan sosok manusia berupa nabi yang lahir di tengah-tengah Bani Israel dari seorang wanita bernama Maryam. Apa bedanya Yesus sama Musa? Konteksnya dalam kedatangannya di dunia. Oke. Apa jadi sama kedatangannya Nabi Musa pertama adalah membebaskan Bani Israel dari perbudakan. Caranya dia ada di dunia, caranya Musa ada di dunia dan Yesus ada di dunia itu ada persamaan? Sama-sama dilahirkan. Tidak ada beda. Iya, nggak ada beda, sama-sama dilahirkan. Kalau maksudnya saya begini, kalau di umat Kristiani kan percaya bahwa Yesus itu dari roh, terus ini ke Maria. Oh, kalau itu yang jadi masalah dari roh, kenapa Yesus disebut dari roh? Karena Yesus tanpa ibunya tanpa disetubuhi oleh laki-laki atau suami, sehingga di Muslim saya mau tanya, Muslim juga percaya seperti itu? Iya, percaya. Itu ada di dalam Al-Quran. Jadi ada bedanya antara kehadiran Yesus di dunia ini sama Musa itu ada beda. Kira-kira kenapa beda itu? Kalau menurut Islam, pembedaannya itu cuma karena mujizat. Allah ingin memberikan tanda-tanda kekuasaan terhadap Bani Israel, si umat pembangkang, si umat tegar tengku ini, bahwa Allah mampu menciptakan manusia tanpa ayah. Dan itu Allah buktikan di tengah-tengah Bani Israel. Allah tahu atau tidak umat Israel ini pasti tidak akan dengar meskipun Yesus yang dia taruh. Allah itu maha tahu. Allah sudah tahu bakal seperti apa Bani Israel itu. Yesus mau diturunkan dari surga untuk itu supaya ada alasannya nanti Allah yang maha adil memasukkan mereka ke dalam neraka. Kalau kemudian Allah tidak mengutus seorang nabi kepada mereka yang mengajak mereka kemudian kembali kepada hukum Taurat, lalu kemudian Allah sekonyong-konyong memasukkan mereka ke dalam neraka, berarti Allah itu tidak adil dong. Kenapa? Karena mereka hidup jauh dari hukum Taurat. Mereka sudah tidak diutus lagi nabi kepada mereka untuk memberikan peringatan kepada mereka. Padahal mereka adalah bangsa yang dijanjikan atas keselamatan, tapi tidak diutus lagi nabi. Sekarang begini. Sehingga Allah mengutus nabi kepada mereka berupa nabi yang lahir tanpa ayah. Ketika mereka menolak nabi tersebut, makanya Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku yang engkau utus. Itu hukum hidup kekal yang Yesus ajarkan. Maksudnya begini. Kalau menurut saya tidak ada guna Allah itu mau turunkan Yesus tanpa ayah itu. Memangnya ada guna apa?
Oh ada gini loh Mbak, saudari saya gini. Kalau misalnya Mbak ini hidup di masa abad pertama, tidak ada datang Nabi kepada Anda. Lalu kemudian Anda mati. Begini Pak, saya mau tahu bagaimana Yesus itu ada dengan tidak disetubui dan disetubui. Ya kan nyata ibunya tidak pernah menikah. Ibunya tidak punya suami. Makanya segolongan daripada orang Yahudi pada masa itu mengecam. Mana saya tahu kalau misalnya saya yang hidup waktu itu. Mana saya tahu kalau Maria itu sama Yusuf sudah tidur apa belum tidur, terus ada Yesus. Nah, itu dia, makanya itulah pemahaman orang Yahudi pada masa itu terhadap Nabi Isa. Tetapi makanya kemudian kembali juga Pak, makanya itu kejadian akan seperti itu. Allah itu tahu enggak itu akan jadi begitu. Terus Allah itu maha tahu. Begitu. Allah itu maha tahu segala sesuatunya. Karena itulah kemudian, tolong saya diberi ruang dulu untuk menjelaskan barang 1 menit. Jadi gini, Allah itu tahu. Misalnya nih, Bang Zuma hidup pada masa itu. Kemudian datang sosok Nabi kepada saya, mengajarkan saya kembali kepada hukum Taurat. Tapi saya nggak mau. Maka saya akan masuk ke dalam neraka karena saya tidak memperoleh hidup yang kekal. Apakah saya bisa protes di pengadilan Allah? Saya tidak tahu. Kalau kami itu harus kembali ke hukum Taurat, kami nggak tahu, saya nggak tahu. Jadi saya tidak ada jadi pengadilan Allah tidak ada alasan untuk memasukkan saya ke dalam neraka. Nah, tapi karena telah datang Nabi kepada mereka mengajarkan mereka kembali kepada hukum Taurat, tetapi mereka menolak, maka mereka masuk ke neraka. Allah paparkan buktinya. Ini loh sebabnya kamu masuk ke neraka. Kamu menolak Yesus yang datang kepadamu sebagai utusan. Itu maksudnya. Apa bedanya Yesus sama Musa? Musa datang memperkenalkan adanya esensi pencipta langit dan bumi. Belum diperkenalkan siapa itu Hasem, yang mereka sebut Hasem. Nabi Musa datang mengajarkan mereka satu, membebaskan mereka dari perbudakan. Dan itu diterangkan di dalam Yeremia 31 pasal 31 sampai pasal 32. Kemudian setelah mereka dibebaskan dari perbudakan, Allah kembali memberikan perjanjian baru. Apa itu? Diberikanlah ketetapan-ketetapan yang disebut dengan hukum Taurat. Hasem itu yang mana itu Hasem? Ya Hasem yang disembah oleh Musa, yang diperkenalkan oleh Musa. Saya mau tunjukin ke Bapak. Silakan. Sebenarnya sama Musa itu Hasem sudah perkenalkan diri. Saya mau baca di Keluaran, di kitab saya di Keluaran 6 ayat. Saya tahu. Silakan. Iya. Tapi saya tidak bisa share screen di sini. Boleh tolong bantu? Keluaran 6, silakan. Keluaran 6 mungkin pasal 5 atau nomor 5 atau nomor 6? Keluaran 6. Silakan. Mungkin ayat 2. Ayat 2, oke. Itu berfirmannya kepada Musa kan? Lalu kemudian kepada Musa Tuhan mengajarkan tentang Abraham. Coba. Boleh tolong share screen? Ini silakan. Udah dari share screen. Aku menempatkan diri kepada Abraham, Ishak, Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan nama aku Tuhan, aku belum menyatakan kepada mereka. Iya, jadi sebenarnya itu, jadi sebenarnya dengan nama Tuhan Hasem ini, dia sudah perkenalkan diri kepada Musa. Kepada Abraham. Kalau kepada Abraham sama Ishak sama Yakub belum. Tapi kepada Musa, ini pertama kali, ini dia bilang. Ya, saya paham saudari. Tapi pada saat Musa diajak berdialog dengan Allah dalam arti proses pewahyuan, Allah menyatakan tentang Abraham, tentang Ishak dan Yakub, bahwa Allah sudah pernah berinteraksi dengan nabi-nabi tersebut. Tetapi Allah tidak menyatakan nama pribadinya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, kepada siapa dia menyatakan nama pribadinya? Kepada Musa. Kepada Musa juga dia hanya mengatakan aku adalah dia. Aku adalah aku. Dan itulah sebutanku untuk
Kan dia bilang, itulah nama, itulah sebutanku. Sebutan maksudnya nama kan. Sebutan kan berarti panggilan atau nama. Nah itulah nama Allah. Dan kata Allah bilang, dengan ini kamu akan menyebut aku sampai selama-lamanya, sampai keturunanmu yang seterusnya sampai selama-lamanya. Jadi kepada Musa ini dia sudah menyatakan dirinya, pribadinya dan namanya kepada Musa. Ya, betul. Allah sudah menyatakan diri kepada Musa. Makanya kemudian Bani Israel itu berdasarkan dengan kitab yang mereka pegang hari ini, mereka hanya berani menyebut Hasem. Iya, jadi tidak berani menyebut nama pribadi Tuhan mereka. Saya mau koreksi tadi pernyataan Bapak yang katanya kepada Musa belum ada, nanti Yesus untuk menyatakan ini kan. Saya mau koreksi itu aja. Enggak. Allah menyatakan diri kepada Musa dengan sebutan Tuhan. Akulah Tuhan, aku bukan makhluk. Dan itulah namaku selamanya. Aku ini pencipta, Khalik. Itu kalau dalam perspektif Islam begitu. Kalau kepada Yesus? Kepada Yesus Tuhan juga memperkenalkan diri kepada Yesus. Jadi sama dengan Musa. Ya, sama. Mereka Tuhan menyatakan diri kepada mereka. Sama. Jadi bedanya apa Yesus sama Musa? Ngapain? Bedanya Musa membawa hukum baru, Yesus menegakkan kembali hukum Musa. Bukan membawa hukum baru Yesus itu. Memangnya Allah tidak bisa tegakkan hukumnya, harus Yesus datang menegakkan hukumnya. Oh, Yesus pun tidak mampu menegakkan itu hukumnya. Contoh, kenapa Yesus tidak mampu menegakkan hukumnya? Yesus ketika datang kepada Bani Israel, apa yang diajarkan tentang Tuhan? Tidak pernah mengajarkan 3 Tuhan, 3 pribadi Tuhan, atau Trinitas Tritunggal. Dia mengajarkan 1 Tuhan, yaitu Dia yang ada di surga. Berhasilkah Dia mengajarkan itu? Tidak. Buktinya ada ajaran Anda sekarang yang menuhankan manusia anak Maria ini. Menganggap bahwa itu adalah Tuhannya Bani Israel yang nusul menjadi manusia. Betul? Jadi intinya Yesus juga ajarannya sama juga dengan Musa dan nabi-nabi yang lain juga. Betul. Sama. Betul. Jadi tidak ada bedanya. Yesus terus ngapain juga Yesus mau datang terus naik. Apa gunanya? Oke, baik. Karena sahabat saya bertanya ke saya. Jadi begini, apa guna Yesus itu datang kepada Bani Israel? 1, mengajak Bani Israel kembali kepada hukum Tuhan yang ada di dalam ketetapan di dalam kitabnya Nabi Musa, yang mereka sebut dengan kitab Tanak. Bukankah nabi-nabi juga sering melakukan hal yang itu? Betul, ini kita berbicara mengenai Yesus. Kedatangan dia kan, Mbak ini tanya, jadi saya jawab. Kedatangan beliau untuk mengajak Bani Israel kembali kepada hukum Tuhan. 1, menyampaikan kepada Bani Israel bahwa akan datang sosok penolong lain selain dia, yang mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum dan keadilan dan pengisapan dunia akan dosa. Dan ciri-ciri penolong yang lain itu adalah penolong ini akan mengingatkan kembali tentang perkataan-perkataan yang pernah Yesus ajarkan kepada Bani Israel. Itu. Jadi kudu wajib hukumnya Bani Israel tahu bahwa setelah Yesus terangkat ke langit akan datang sosok penolong lain yang membimbing manusia menuju kepada Tuhan. Nah itu waktu Yesus terangkat, Yesus bilang kalian tunggu sampai tunggu di Samaria kan, berkumpul di sana. Pada hari keberapa itu akan hari ke-40 ke hari keberapa, saya juga kurang paham, masih harus banyak belajar. Nah waktu itu turun Roh Kudus dalam bentuk lidah-lidah api kan waktu itu. Jadi kita sudah sampai kepada pembahasan bahwa Yesus tujuannya datang adalah memberikan kabar akan datangnya penolong lain. Nah sekarang penolong lain ini yang mana yang Yesus maksud? Jadi Yesus datang dengan mujizat untuk menyatakan akan ada. Bukankah Allah biasanya pakai malaikat untuk bilang sesuatu, kalau misalnya ada ini, ada itu, ada ini, tidak perlu harus ada sesuatu yang mujizat. Dan itu saja kalau bukan karena tulisan orang-orang itu, tidak ada orang tahu kalau Yesus ini lahir dengan mujizat.
lahir, tidak ada konsepsi, tidak ada persetubuhan. Ya, kalau di dalam kitab kami, jadi gini Mbak, kami umat Islam itu tidak pernah tahu apa itu gospel, tidak pernah tahu apa itu perjanjian lama, apa itu perjanjian baru. Kami nggak pernah tahu itu. Bahkan sosok daripada Yesus itu pun kami nggak tahu. Yang kami tahu adalah Al-Quranul Karim mengajarkan sosok Nabi bernama Isa alaihissalam yang datang kepada Bani Israel, menyeru kepada Bani Israel, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, aku ini adalah utusan Tuhan, aku ini adalah Rasulullah yang diutus khusus kepada kalian. Itu yang kami tahu. Nah, setelah kita di Indonesia ini, ternyata agama Kristen, agama saudara-saudara saya, juga mengajarkan tentang sosok yang lahir tanpa ayah di tengah-tengah Bani Israel yang mereka sebut Yesus. Kami menyebutnya Isa, Kristen menyebutnya Yesus. Nah, berjalannya waktu, kita sama-sama agama Syiar. Kami menyampaikan Quran, teman-teman Kristen mengajarkan Bible. Nah, dalam perdebatan atau dalam dialog, itu terkadang muncul itu. Penjabaran tentang siapa Yesus, siapa Isa, apa misi kedatangannya. Nah, di dalam Al-Quran diterangkan bahwa ketika Nabi Isa itu datang kepada Bani Israel, ditanyai oleh Allah, diinformasikan kepada Rasulullah Muhammad SAW, ya Isa, apakah engkau pernah mengajarkan kepada Bani Israel, sembahlah aku dan juga ibuku, selain daripada Allah yang mengutus aku? Nabi Isa mengatakan, tidak ya Allah, Maha suci engkau, tidaklah aku punya hak untuk mengatakan sesuatu yang bukan hakku. Aku mengajarkan kepada Bani Israel, ani abudullah rabbi wa rabbakum. Kami mengajarkan kepada Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Nah, pasnya saja, ternyata setelah kami belajar kitabnya teman-teman Kristen, di dalamnya Yesus menyeru kepada Bani Israel dan bahkan kepada iblis untuk hanya menyembah kepada Allah. Iya. Barulah kami kemudian terengah, oh ternyata selain di kitab kita, kitabnya sahabat Kristen juga mengajarkan itu, bahwa Yesus menyembah kepada Allah. Di dalam Yohanes 4 pasal 22, aku menyembah apa yang aku kenal, kalian menyembah apa yang kalian tidak kenal. Berarti benar dalam Al-Quran bahwa Nabi yang datang kepada Bani Israel itu ternyata menyembah kepada Allah. Maka tak ayal dalam Islam, haram hukumnya menyembah sesuatu yang menyembah juga kepada Tuhan. Iya. Nah, kalau saya sih mau tambahkan. Silakan. Saya senang dengan komentar Pak Suma. Silakan, Ukti, saudaraku. Dengan komentar Pak Suma. Saya juga mau tambahkan satu hal yang saya pahami dari saya, bahwa saya sih sebenarnya kalau misalnya nggak perlu sih kita percaya Yesus sebagai Tuhan. Begitu. Tapi intinya yang penting di sini bahwa Yesus itu mati untuk mengorbankan kita, dan yang saya tahu barang siapa yang beriman dengan korban itu, yang dia percaya bahwa Yesus itu kan seperti tadi yang di Yohanes 17 ayat 3, nah hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang sudah engkau utus. Nah, mengenal itu berarti kan tahu berarti tahu yang benar tentang Yesus. Nah, saya mau kita sama-sama belajar tentang tahu. Iya. Nah, yang saya tahu bahwa Yesus itu mati, dan kematiannya itu sangat penting untuk umat manusia sih. Dan kenapa saya sering tanya tadi, apa bedanya Musa sama Yesus? Kalau kelahirannya saja sudah beda, tentu ada maksud dari itu semua kan. Kenapa juga harus dibeda-bedakan? Kenapa juga Yesus harus lahir tanpa konsepsi? Tentu ada maksud tujuan, karena Anda cuman gara-gara Yesus mau sampaikan sesuatu, karena Yesus mau sampaikan tentang penolong yang akan datang itu, terus dia dibedakan jadi mujizat, dia lahir ke bumi tanpa ayah. Tentu ada maksud tujuannya, kenapa dia tidak melalui proses persetubuhan dia lahir ke bumi. Nah, kalau kita belajar dari kitab suci saya, bahwa maksud tujuannya itu karena ada hubungan dengan penebusan, tentang kesempurnaan. Kalau lahir dari persetubuhan, berarti dia mewarisi
dosa dari manusia kan, begitu. Terus kenapa harus mati dia? Karena itu untuk menyeimbangkan kematian dengan dosa. Terus yang mati tidak ada dosa ini. Nah itu tidak ada dosa ini, yang mati demi yang ada dosa ini, dia jadi ditebus ini dosa ini, sehingga akhirnya kita bisa memiliki kehidupan. Nah itu konsep itu datang dari Allah, bukan mau-maunya Yesus. Karena Yesus kan sering bilang, bukan kehendakku tapi kehendak Bapakku. Kenapa kehendak Bapa? Kehendak Bapa itu, Bapa mau kita umat manusia ini selamat, sehingga dia mengorbankan Yesus yang disebut, dia mengorbankan putranya yang disebut Yesus itu untuk menyelamatkan umat manusia, semua umat manusia, bukan cuma Bani Israel. Memang ada cerita yang sepertinya seolah-olah Yesus datang hanya untuk Bani Israel. Tapi kemudian Yesus ada pernyataan-pernyataan bahwa kematian Yesus itu untuk menebus seluruh umat manusia, karena Allah ingin semua manusia itu selamat. Sehingga Yesus ini dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun bisa datang kepada Allah kalau tidak melalui aku. Nah, itulah yang ingin disampaikan Injil kepada seluruh umat manusia, untuk barang siapa percaya kepada Yesus, dia akan melalui jalan itu untuk bisa datang kepada Allah. Begitu. Iya. Jadi gini, apa yang saudari jabarkan itu adalah bagus dalam perspektif iman Kristen. Saya menghargai itu, ya. Cuman gini, ketika tadi saya mengawali daripada penjabaran saya itu terkait dengan apa yang kemudian Yesus inginkan dalam kehidupannya dia sebagai utusan kepada Bani Israel berdasarkan terhadap pertanyaan-pertanyaan Mbak kepada saya. Jadi gini, ketika saya ditanya nih, apakah Yesus itu mengajarkan bahwa dirinya itu adalah satu-satunya juru selamat? Apakah kemudian Tuhan pencipta langit dan bumi itu mewahyukan ajaran juru selamat itu kepada Yesus? Saya katakan betul. Kalau dikatakan Yesus itu juru selamat, betul. Yesus itu adalah juru selamat. Allah mengajarkan kepada Yesus tentang satu-satunya juru selamat, yaitu Allah itu sendiri, bukan Yesus. Makanya ketika saudari saya mengatakan, saya tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, saya tidak datang atas kehendakku sendiri, itulah bukti bahwa juru selamat itu adalah Allah, bukan Yesus. Memang di Mazmur, di kitab Mazmur, di kitab-kitab Perjanjian Lama, itu Allah sering berfirman bahwa dia itu juru selamat. Nah, karena begini, saya ibaratkan juru selamat ini tentang penebus kan. Misalnya, saya gadaikan emas saya. Emas saya gadaikan di Pegadaian. Saya menebuskan pakai uang. Nah, uang ini saya tebuskan ke Pegadaian untuk supaya emas itu jadi saya punya lagi. Nah, ceritanya di sini yang menebus itu bukan barang mati kan, bukan benda mati. Tapi yang menjadi penebus ini suatu pribadi. Dan pribadi itu adalah disebut kalau di kitab Kristen itu adalah putra Allah, putra satu-satunya yang menjadi penebus itu. Ya, jadi gini. Maaf. Jadi sekarang begini, kalau seandainya Bapak punya anak, terus anak Bapak yang menjadi penebus sesuatu. Bapak yang suruh anak Bapak, kamu pergi ke sana, kamu yang supaya bisa ini, kamu yang ke sana supaya bisa ditebus itu sana. Nah, orang di situ menganggap anak ini, saya kasih contoh begini. Saya ini sudah habis uang saya. Terus teman saya telepon, Agustin, ada yang transfer uang ini untuk kamu. Saya tidak tahu itu siapa yang transfer. Yang saya tahu dia ini yang kasih uang ke saya.
Jadi saya, aduh makasih banyak. Loh, bukan saya yang transfer, pokoknya aku terima kasih banyak. Karena yang bicara ini kan benda hidup, bukan benda mati. Teman saya ini kan benda hidup, bukan maksudnya makhluk hidup kan, bukan benda mati. Saya berterima kasih banyak ke dia, saya enggak tahu uangnya dari mana. Yang jelas dia bilang, aduh ini teman, dia enggak mau bilang namanya siapa. Nah pokoknya saya mau terima kasih ke kamu, karena melalui kamu saya dapat diberkati ini. Jadi begitu juga saya mau ibaratkan dengan Yesus. Yesus kan itu bukan benda mati kan. Yesus pribadi yang hidup, dan dia itu anak Allah. Dan kenapa dia juga disebut juru selamat? Karena dia anak Allah, dan dia yang menebus kita, dia mati untuk kita, begitu. Tapi sekali lagi yang memerintahkan dia untuk mati siapa ya? Allah. Jadi Allah itu juru selamat, Yesus itu juru selamat, karena Yesus yang mati untuk kita. Dan kenapa ada ayat yang seperti ini berbunyi? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan putranya satu-satunya. Apa? Monogenesis. Genotip. Putra satu-satunya, supaya barang siapa yang beriman dan percaya memperoleh hidup yang kekal. Kenapa ada ungkapan Allah, inilah putraku satu-satunya. Satu-satunya loh yang Allah kasih. Nah, harusnya kita menghargai apa yang Allah berikan itu. Kalau apa ya, sesuatu yang kalau kita memberikan sesuatu ke orang lain, terus orang lain tidak menghargai apa yang kita berikan, bagaimana perasaan kita? Apalagi yang kita berikan ini korban, dia mati loh, menderita. Ngapain juga saya mau datang? Kalau saya tidak berguna, terus masih sia-sia datang begitu, entah melalui mujizat atau tidak melalui mujizat, ngapain juga kalau tidak ada guna? Kalau cuma sama seperti nabi-nabi lain, ya utus saja manusia, nabi-nabi. Tapi itulah yang Allah bilang, karena begitu besar kasih Allah atas dunia ini, sehingga dia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya barang siapa yang beriman memiliki kehidupan yang kekal. Itu sih. Dan saya yakin juga gini, saya nggak tahu pikiran saya bagaimana, tapi jauh sebelum saya bicara ini, waktu saya masih SMA dulu, sebelum saya masih SMA, saya suka belajar. Terus saya sering simpulkan begini, saya merasa yakin bahwa kalau misalnya umat Muslim juga sama, ada memiliki kitab yang sama, sebenarnya saya ingin mencari persamaan itu. Saya yakin kalau misalnya, makanya Ibu Sumangku tunjukkan kayak itu, saya senang sebenarnya, saya puas, karena ternyata ini cuman pengertian saja yang mungkin keliru. Nah, sehubungan dengan pengertian saya yang tadinya disebut di situ tidur, saya ingat tentang peristiwa Lazarus. Nah, Lazarus, waktu peristiwa Lazarus, Yesus bilang begini ke Marta apa Maria, jangan khawatir, Lazarus itu cuma tidur. Nah, terus kakaknya Lazarus bilang, lah guru, dia bukan tidur, dia sudah mati. Dia cuma tidur. Tapi Yesus bilang apa? Sebenarnya dia sudah mati. Jadi Lazarus itu sudah mati. Tapi apa maksudnya Yesus bilang dia tidur? Karena Yesus bisa bangkitkan dia. Begitu. Jadi memang istilah tidur sama mati sering digunakan bersamaan. Tapi pada dasarnya itu mati si Lazarus, bukan tidur. Oke, nah, baik. Makasih. Iya. Makasih atas paparannya. Jadi gini, kalau berbicara mengenai Kristen, mau tidak mau, kita akan digiring kepada pemahaman bahwa Yesus itu adalah anak Tuhan yang diutus Tuhan untuk mati di atas tiang salib menebus dosa manusia. Itu iman Kristen. Nah, bagaimana dengan pengajaran Yesus? Apakah selaras dengan itu? Contoh misalnya, di dalam Matius 19 pasal 17. Jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, apa syaratnya, kata Yesus? Turutilah segala perintah Allah. Iya. Nah, sekarang kalau kita berbicara mengenai perintah Allah,
Mana perintah Allah yang kemudian mengajarkan agar manusia menyembah kepada anak manusia bernama Yesus ini? Sementara ketika Yesus itu datang, manusia Bani Israel dikasihi oleh Tuhan sehingga dikasih utusan berupa Yesus. Ketika utusan ini datang, mengajarkan apa? Bani Israel menyembah kepada Tuhan. Bukan membiarkan Bani Israel tersesat meninggalkan ajaran Tuhan, tetapi mengajak mereka kembali kepada hukum Tuhan, yaitu menyembah hanya kepada Bapa, lalu kemudian mengakui Yesus itu sebagai utusan Tuhan. Makanya Yesus menekankan, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Nah, sekarang kalau kita berbicara mengenai perintah, yang saudari saya paparkan tadi, Yesus luar biasa dan seterusnya dan seterusnya. Mana perintahnya Tuhan yang diajarkan oleh Yesus, di mana manusia harus menyembah kepada Yesus? Sementara Yesus dan murid-muridnya itu tidak pernah mengajarkan, mengkhotbahkan kepada umat Israel bahwa Yesus itu telah dinobatkan sebagai juru selamat untuk manusia. Yesus tidak akan mungkin mengajarkan kepada murid-muridnya maupun kepada umatnya Bani Israel bahwa Allah telah menobatkan dia sebagai juru selamat, maka dari itu kemudian darahnya akan dibayarkan oleh Tuhan kepada oknum lain sebagai penebus dosa manusia. Itu tidak mungkin, dan Yesus tidak pernah mengajarkan. Contoh, kita akan kehilangan arah nih ketika kita mencoba kritis terhadap kitabnya sahabat Kristen. Di dalam Lukas 24 pasal 44 sampai pasal 46, di situ Yesus menerangkan, di situ ditengarai, Yesus mengatakan, ada tertulis bahwa aku harus mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Mazmur. Ada tertulis katanya yang kayak begitu. Tapi ternyata sang penulis Lukas itu tidak melakukan penyelidikan terhadap kitab Taurat. Tidak pernah melakukan penyelidikan tentang kitab Mazmur. Kenapa? Karena di dalam Taurat dan Mazmur yang dimaksud itu tidak ada tertulis bahwa Yesus akan mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Mau sampai kapanpun dicari ayat itu ternyata tidak ada. Artinya sebenarnya di Yesus sendiri yang mengatakan bahwa seperti Yunus, aku lupa lagi ayatnya di mana. Seperti Yunus ada di dalam perut ikan. Itu enggak sama itu, Mbak. Beda itu. Demikian juga anak manusia. Seperti apa ya ayatnya? Tapi itu menyatakan itu ada diterangkan di kitab Anda di Matius 12:40 itu tidak seperti itu datanya. Justru kalau ini yang dijadikan sebagai pembenaran, ini akan menjadi bumerang. Kenapa? Dikatakan di situ begini, seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim ibu 3 hari 3 malam. Nah sekarang Yesus itu ketika di dalam rahim bumi itu hidup atau mati? Mati. Yunus gimana? Mati atau hidup? Bukan keadaan mati atau hidup, tetapi keadaan ada di dalam situ. Nah, kalau itu yang dijadikan acuan, maka itu juga error. Kenapa saya katakan error? Karena dia tidak cukup 3 hari 3 malam. Ingat, 3 hari 3 malam. Yesus itu dimasukkan ke dalam kubur Yusuf Arimatea itu hari Jumat. Sabtu malam. Malam Sabtu 1, malam Minggu 2 malam. Matius berapa itu tadi? Matius 12 ya, Matius 12. Coba kita lihat di nomor 40-nya. Coba kita lihat di situ ya. Dikatakan di situ 3 hari 3 malam. 40. Kalau 3 hari 3 malam berarti jelas malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin 3 malam. Hari Sabtu, hari Minggu, hari Senin. Harusnya dia bangkit hari Senin. Tapi faktanya ketika Maria Magdalena subuh-subuh hari Minggu, Yesus sudah tidak ada di pemakaman. Jumat. Berarti tidak sama. Minggu. Coba Anda hitung. Selama 3 hari 3 malam. Coba kita hitung sama-sama. Hari Jumat itu Yesus dikuburkan. Bukan hari Jumat, hari Sabtu. Karena dia sudah masuk Sabat. Coba kita hitung. Malam Sabtu atau malam Sabat 1 malam. Malam Minggu 2 malam. Mana 1 malamnya? Jadi ini nggak bisa dijadikan acuan.
Iya. Bahkan kalau sahabat saya ini lari ke Matius 12 pasal 40, akan kelihatan betapa errornya kitab Anda. Coba. Iya, oke, mungkin ini keliru. Ini memang salah. Nanti saya mau sedikit juga kita bahas kalau misalnya ada waktu, kalau pas saya sudah dapat jawabannya dari ayat ini, nanti saya masuk lagi untuk. Tapi yang jelas di sini ini menyatakan bahwa Yesus itu mati. Yunus hidup. Oh, Yesus 2 malam, Yunus 3 malam. Yesus 2 hari, Yunus 3 hari. Nah, sahabat saya sudah mengatakan salah. Oh, begitu ya. Nanti saya juga mau riset ini ayat ini 40 ini. Matius berapa ini tadi? Aduh, aku suka lupa ayat. Matius 12 pasal 40. Oh, ya. Matius 12 ayat. Sahabat saya ini dari denom mana ya? Katolik atau Protestan? Saya pencari kebenaran. Jangan-jangan murtadin tadinya, bukan ya? Ya. Jangan-jangan murtadin. Dari Islam saya. Enggak. Saya lahir dari Kristen. Orang sini ya, orang Makassar ya? Bukan, saya orang Manado. Oh, Manado. Ya. Pantasan cantik, Mbak. Nah, itu cuman edit, Pak. Oh, edit. Kameranya yang bagus berarti. Karena benar-benar cantik di sini di HP saya. Kameramen yang jago. Bagus. Tapi suaranya juga bagus kok. Oh, masa? Makasih, Pak. Iya, sama-sama. Gombal. Saya juga komentar-komentar Bapak. Iya. Kita sama-sama belajar. Saya juga belajar, sahabat saya juga belajar. Dan saya berharap sahabat saya ini sering-sering masuk ke sini ke SCC. Iya. Kok udah beda ngobrolnya? Ya. Biasa anak muda. Kami masih sama-sama bujang. Baru 18 ya, Brunda ya kemarin bilangnya. Iya. Oke, silakan, mungkin masih ada yang perlu kita bahas. Yang pada intinya sahabat kita tadi itu pemaparannya itu sangat luar biasa ya. Saya ngerti bahwa kisi-kisi dalam pengajaran doktrin gereja Kristen itu memang harus menekankan kepada poin Trinitas itu, di mana Yesus harus tampil sebagai sosok yang menjadi juru selamat bagi teman-teman Kristen. Saya hargai itu. Hanya saja sebagai agama syiar dan sebagai saudara, ya apalagi sahabat saya ini kan perempuan, ya kan, adalah kewajiban saya untuk menyampaikan yang menurut saya adalah sebuah kebenaran. Sahabat mau terima, alhamdulillah. Tidak terima juga, ya astagfirullah, kan gitu ya. Silakan yang lain mungkin ada tambahan atau ada masukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanda gimana kabarnya, Kanda? Sehat? Masih begitu, tapi alhamdulillah sudah agak lemas-lemas. Saya itu betul-betul terpukul dari malam telepon sama Ustaz Salwan. Ya, saya cuma bisa menangis di tempat tidur itu. Iya. Oke. Di sini juga Kanda, saya mohon kepada seluruh netizen, ya, saya mohon mewakili keluarga besar, Ketua Yayasan At-Taubah dan juga pembina Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia atas meninggalnya beliau sebagai tokoh yang sangat luar biasa menurut saya pribadi dan juga organisasi MMCI. Ya, beliau sangat luar biasa ya. 4 hari sebelum meninggal beliau, saya jumpai, dia katakan gini, Bang Suma, saya hari lahirnya tanggal 21 Februari. Saya minta maaf, saya sudah janji sama Anda untuk kita acara sembelih kambing di hari ulang tahun saya. Saya minta maaf, saya tidak bisa hadir. 4 hari sebelum dia meninggal. Itu dia sampaikan ke saya dan disaksikan sendiri oleh Ustadz Alwan. Jadi saya katakan, jangan bilang gitu. Aku bilang, ini kan masih tinggal berapa hari. Dia bilang, iya. Tapi dia ulang, saya minta maaf, saya nggak bisa hadir.
kata dia gitu. Jadi kepada netizen dan semua sahabat, saya mohon dengan sangat supaya kita panjatkan doa kepada Allah, kiranya Allah melapangkan kuburnya dan kemudian menerima semua amal kebajikannya dan menghapus semua dosa-dosanya. Sahabat kita ini benar-benar berhijrah ya, beliau betul-betul hijrah total. Jadi yang tadinya hidup di dunia yang menurut saya ngeri gitu ya, begitu berjumpa dengan timnya Peta Lempu in the Gang, beliau hijrah total. Beliau betul-betul hijrah, bukan hanya hijrah dirinya, tapi juga harta yang dia punya. Itu dia hijrahkan semua menuju kepada dinul Islam. Karena itu saya mohon kepada para netizen semua dimanapun antum berada, dan juga sahabat-sahabat yang di sini, yuk kita sejenak membacakan surah Al-Fatihah untuk beliau. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, terima kasih banyak sahabat-sahabat sekalian. Mungkin ada tambahan dari teman kita yang tadi mau dialog lanjut dengan yang lain, silakan. Terima kasih banyak ya. Namanya siapa sih? Mbak? Mumbunan Agustin. Siapa? Tulisannya Mumbunan Agustin. Oh, Mumbunan Agustin. Ya, salam kenal sahabatku ya. Mudah-mudahan kita ya, bisa menjadi salam kenal teman. juga. Ya, baik. Terima kasih. Ibu Mumbunan, salam kenal juga ya. Saya Peta Lempu dari Makassar. Ini tetangga saya Manado ini. Oh, begitu Jo ya. Salam kenal Mbak Mumbunan Agustin. Nah, saya Kema saya Kema. Ya. Batu Nona. Sama-sama ini nih Manado nih Bang Noval. Di Kema. Batu Nona. Resort. Siapa? Ini Bang Noval. Dekat kubur saya, kubur muka Lansot. Masa? Lewat kubur, di kubur muka kubur lewat Lansot, muka Lansot. Banyak saudara situ saya. Nah, banyak saudara. Sudah, saya sudah kenal ibu, sudah. Masa? Masuk. Jangan orang. Pak Ade kenapa dangdutan Pak Ade? Jadi sekedar Ibu Mumbunan ya. Kita di sini tuh bukan mencari kalah atau menang gitu ya. Iya. Di sini bukan ada menang-menangan gitu. Kita di sini ditugaskan oleh agama kami untuk menyampaikan kebenaran. Mungkin juga demikian itu diutus oleh Tuhan Ibu untuk menyampaikan kebenaran. Ayo kita berdiskusi untuk menyampaikan kepada netizen. Adapun hidayah itu datangnya dari Allah. Apalagi tadi saya dengar, saya sangat bersyukur dan merasa bahagia sekali. Ibu tadi mengatakan bahwa ditanya sama Ustaz Uma, Dede dari Denom apa, terus Ibu mengatakan saya pencari kebenaran. Carilah terus kebenaran Ibu. Carilah terus kebenaran itu. Kebenaran itu akan datang kalau betul-betul kita dengan ikhlas, tulus mencari kebenaran itu. Siap. Makasih. Iya. Amin kan. Selamat datang di JCC. Selamat datang di JCC. Ya. Silakan datang di sini kapan-kapan saja. Selalu berdiskusi. Saya bersyukur Ibu datang dengan sopan. Ya, sebagai tuan rumah, kami di sini yang ada di sini sangat menghargai dan menghormati tamu yang datang dengan sopan di sini, Ibu. Terus linknya juga Bang. Linknya tetap sama Mbak Mumbunan. Iya, saya kira Sion sudah itu ya. Sudah Sion tadi udah catat nomornya Ibu ya. Enggak, kalau mau masuk sini linknya tetap sama, nggak dirubah. Bisa masuk kapan aja. Yang penting linknya disimpan. Enggak kok, nanti saya bisa hubungin si Billy atau ya dia juga nge-save juga tadi link sini. Yang tadi saya udah kirim di chat sini. Ibu Agustin dapat link dari mana nih, Bu Agustin? Iya, saya bingung. Dari Billy kayaknya. Dari Billy ya Ibu Agustin ya? Iya. Oh, yaudah, saya ada nomor Billy. Iya. Linknya disimpan aja Bu Agustin. Mbak lah, aku masih muda ya Mbak ya. Disimpan aja linknya.
Terus kalau masuk sini pakai link itu lagi, masih dipakai terus kok. Oh iya. Ya. Itu 24 jam Ibu. 24 jam, besok masuk bisa lagi. Pokoknya linknya disimpan aja. Siap, makasih. Sama-sama. Salam kenal ya Mbak Agustin ya. Iya, sama juga. Ini kalau lagi jenuh Bu, ada busonya sampai pagi juga suka kadang-kadang di sini temen ngobrol. Kita ngobrol santai sini, sharing misalnya pengalaman apa. Nggak mesti kita debat kalau debat ya pas lagi debat ya debat. Kalau kita lagi ngobrol santai. Mbak Agustin bisa kok share apa pengalaman atau gimana yang baik-baik kita share gitu loh. Oke. Saling apa ya? Apa tuh Bang namanya? Misalnya punya pengalaman apa tuh? Sharing. Mengerti. Saling bagi dompet. Dompet. Aku senang bisa punya teman di mana ini, di Makassar, terus di mana lagi? Saya di Bali. Mbak oh iya masa? Iya saya di Bali. Saya ada Kalimantan, Makassar, ada di. Panggil apa? Kenapa? Panggil apa ya sama Mbak Sonya? Kenapa Mbak? Aku manggilnya apa? Panggil aja Mbak Sonya. Panggil aja Neneng. Panggil aja Mas. Tante. Kang Mas. Nanti semua yang Neneng. Bang ingetin aku. Salam kenal Mbak Agustin. Dengan saya Sugi Kristologi. Ini Pak Adi Sugi. Pak Adi Sugi ada di Riau. Nanti ntar kalau aku ke Bali aku cari ini. Ya monggo Mbak silakan. Silaturahmi ke rumah saya. Saya di kalau suatu saat diskusi dengan saya Mbak ya. Jangan di Bandung. Interupsi sebentar boleh. Iya silakan. Nggak pernah di itu. Mbak Sugi tolong kondektur suruh matiin musiknya. Kasihan yang live streaming. Sekian, terima kasih. Bang. Bukannya udah tutup. Udah selesai bukan? Mau panjang mau pendek gitu tanya. Mbak Agustin kalau mau ke Bali ya misalnya mau cari nomor saya boleh lewat mana aja, di sini tahu semua nomor saya Mbak. Oh iya. Nah, kalau mau ngasih pribadi juga boleh simpen nomor saya, nanti Mbak kalau pas ke Bali telepon aja saya. Oke. Terus ke rumah saya. Ini ada Bang Yan di Bandung, Pak Disugi di Riau, terus Bang Hasbi ini di Jawa ini mana Bang ya? Saya di atas bukan di Riau. Blitar. Kalau aku kesana terus aku hilang aku telepon. Iya. Gini aja lah Pak Agustin, lebih baik masuk Zoom, tanya kamu di mana, ayo ketemu gitu langsung. Ya misalnya gini, Mbak Agustin lagi di Bali, bahasanya aku lagi di Bali. Ya ketemu, aku mau mampir ke rumah, monggo gitu loh. Apalagi di mana misalnya di Riau atau di Bandung, ada Bang Yan di Bandung. Saya di Bali, ini Bang Dedi ada di Kalimantan. Masih ada yang live apa Mbak?